seperti yang kita tahu nih, banyak mobil EV zaman sekarang ya. Nah itu jadi concern lagi tuh. Ini sebenarnya aksesoris, tapi aksesoris pendukung. Tapi mempermudah installer juga. Menurut gue ini gue harus share ke lo orang semua. Mobil yang moving itu mempengaruhi suara. Betul. Beresok-beresok kayak kotak-kotak. Apalagi konektornya nggak bagus tuh. Halo Soundedix, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini kita diundang sama Mapletech untuk menghadiri mini gathering yang diadakan oleh Mapletech untuk pengenalan produk terbarunya dari Mapletech, line-up terbarunya. Gak usah lama-lama, kita ngobrol sama brand ownernya, Ko Edwin. Halo Ko. Halo, apa kabar? Ya, puji Tuhan, gemukan. Ko, Ya, Mapletech mengeluarkan satu line-up baru yaitu Ya. AV Sound. betul, AV Sound, ya. Apa yang membedakan antara Mapletech dan ini? Mengapa Mapletech mengeluarkan line-up terbarunya? Apa targetnya? Oke, jadi gini, ya seperti yang pernah review ya kita ya sebelumnya. Mapletech kan tahun depan nih 10 year anniversary, jadi udah 10 tahun ya ada di market. Setelah sekian lamanya, kita kan juga masuk ke beberapa negara tuh ya. Dan rasanya sekarang market Asia tuh sangat besar gitu loh untuk Mapletech. Kita juga harus adapt ya dengan apa yang market perlukan gitu loh, terutama di Indonesia, Southeast Asia lah ya, Filipina, Malaysia gitu. Mereka kadang-kadang Mapletech itu udah segmennya menengah ke atas buat certain orang gitu loh. Mereka bilang wah bit too pricey gitu loh. Jadi kita mikir gimana caranya supaya, karena kita udah punya lineup yang very clear, entry, jadi kita selalu bilang ya good, better, best gitu loh. 3 lineup, entry, mid level, sama high end gitu loh, which is reference series. Nah tapi kan kita mau nyelipin lagi tuh agak susah ya, karena paling rendahnya juga udah entry level. Betul. Entry level ya berarti kan buat pemula, tapi buat berapa kalangan pemulanya itu masih terlalu mahal buat mereka gitu loh. Jadi kita mikir lagi, oke, kita harus bikin something new, something different, dan dengan perubahan zaman, seperti yang kita tahu nih, banyak mobil EV zaman sekarang ya. Nah itu jadi concern lagi tuh, gimana nih, harus kecil lah gitu loh, harus yang compact, harus yang begini, harus begitu. Plug and play juga. That's the thing gitu loh, jadi kayak di SPM, harus channelnya semakin banyak ya. Kita tahu, waduh ada center, ada surround, ada segala gitu loh. Jadi kita pikirin lagi tuh. Nah keluarlah yang namanya EV Sound. Jadi EV Sound sebetulnya kalau dibilang levelnya lebih rendah juga enggak, tapi ya bisa dibilang something unik ya. Kenapa? Kita bisa lihat ya dari sini ya, sorry. Kurang lebihnya yang udah ada di market sekarang nih, kita udah punya full lineup. Makanya hari ini nih di MSF Season 1, kita mau rilis EV Sound ya. Boleh dilihat di sini nih. Ini speaker setnya two-way. Jadi untuk sementara EV Sound kita cuma ngeluarin two-way. Kita karena mau bikin something yang first thing ya affordable dan simple buat semua orang yang udah mau main audio, nggak usah mikirin three-way deh, nggak usah mikirin pilar deh, asal simple, bagus, enak, that's it. Jadi kita keluarin two-way. Two-way-nya ini silk dome buat tweeternya, mid bass-nya 6,5 inch, paper cone ya. Nah didukung dengan ini nih, di SPM kita ada 2 lineup untuk sekarang, 8 channel dan 10 channel. Kalau yang 8 channel, ampli-nya ada 4. Kalau yang 10 channel nih, ampli-nya udah langsung 8. Jadi untuk orang-orang yang pikir nggak mau nambah ampli nih, bisa nggak? Bisa banget. Karena ini dengan satu DSPM, 10 channel, udah ada 8 channel amplifier. Yang bisa, let's say, front, rear, main aktif, bisa. Atau yang udah ada OEM-nya dari mobil, udah main three-way depannya, pengen penambahan DSP nih, tambah ini doang bisa, gitu. Dan kita bikin affordable. Nah, yang unik lagi dari sini nih, kita bisa lihat nih, ini nih. Nah, oke, saya ambil handphone saya deh ya. Ini handphone nih, ya. Sama ampli-nya aja lebih kecilan ampli-nya tuh. Oke, ya. Jadi kenapa nih kita ngeluarin ampli kecil gini? Banyak orang kan, waduh concern soal mobil EV, takut nih akinya drop lah apa bagaimana. Bener nggak sih gitu loh? Kita bilang, first thing yang udah pasti ini efisiensinya sangat high. Dengan segede gini, powernya tetap powerful,
ya, yang kita punya di sini 4 kali 75 watt. Kelas D, jadi 4 kali 75 di 2 ohm. Di 4 ohmnya sekitar 4 kali 55. Nah, ada versi yang monoblok nih, AVS 1.300D. Ini kecil-kecil gini, 300 watt. Sebenarnya kalau kita tes ya, di dyno testnya, dia ngasilin sekitar 320 watt. Cuman kan kita bikin ya rounded lah ya, 300 watt di 2 ohm gitu loh. 4 ohmnya berapa nih? 220 watt gitu loh. RMS ya, kalau di Mapletech kita selalu stated real power gitu loh. Jadi bukan max power. Real powernya, RMS powernya adalah 320 watt sebenarnya gitu loh. Oke, nah next kita ada juga Active Sub. Kenapa sih ngeluarin Active Sub? Karena seperti yang tadi saya bilang, konsep awal dari AV Sound kita maunya kan simple. Kebanyakan orang yang saya udah nggak mau pasang box nih, sub, gimana? Nah, kita keluarin nih. Ini unik juga nih, karena konsepsi AV Sound semuanya kecil dan perform. Ini kecil-kecil gini biasanya ini 6,5 in atau 6x8 ya. Mapletech pernah rilis CAS 6.8, 6 inch kali 8 inch. Nah, tapi kita bikin gimana tetap compact, tapi pengen bassnya bagus. Kita bikin keluarin 8 inch tapi compact. Ukurannya lebih kecil dari 8 inch yang ada di pasaran. Uniknya lagi apa? Powernya gede, 130 watt, 135 watt, kelas AB dengan impedance yang lebih rendah. Kalau biasanya 4 ohm, kita mainnya di 3 ohm. Supaya menghasilkan bass yang lebih kencang gitu loh. Jadi ya secara line up kita udah keluarin semua ya, speaker, DSPM, ampli yang super mini. Nah kayak mobil Zenik tuh, banyak kan gimana nih nyimpen ampli-nya karena jok di bawah joknya ada baterai ya gitu ya. Orang concern, sebenarnya di bawah shift knob tuh ada space. Nah kalau ampli terlalu gede nggak masuk, makanya kita rilis segede gini supaya semuanya gampang. Nah nextnya kita juga kalau emang orang masih demen box subwoofer di belakang, kita juga punya. Kita bakal rilis nih 10 in ya, karena paling common untuk di market zaman sekarang tuh 12 mungkin kayaknya is too big. Kalau 10 orang masih acceptable. Jadi kita keluarin 10 in subwoofer single 4 ohm gitu loh. Orang nanya nih kenapa sih AV Sound ini kita bikin konsepnya merah putih seperti yang kita tahu nih. Nih, ini bendera Kanada ya. Bisa dilihat konsepnya adalah merah putih. Jadi semua sama. Dan kita juga tahu nih, Maple adalah logo Kanada. Sama di sininya nih, tuh ya. Dan kalau udah nyala, kalau udah on, dia nyala lampunya tuh. Seperti di sini. Jadi kita nggak asalan, oh merah putih nih. Apa sih gitu di balik semua ini. Karena kita mau ngasih lihat kekentalan dari Kanadanya ada gitu loh. Satu Maple logonya dan semuanya actionnya merah putih gitu. Jadi very clear statementnya adalah ini adalah brand Kanada gitu. Oke. Nah itu dia penjelasan lengkap dari Koet Twin tentang pengenalan tentang AV Sound ke Soundedic semuanya. Jadi kalau misalkan lo orang penasaran atau mau nanya-nanya silakan nomor telepon di sini dan dealernya ternyata banyak banget. Nanti kita akan nanya-nanya. Oh nanti kita akan interview sedikit tentang ke dealer-dealer Koko ya kok ya. Mereka itu dari mana, tokonya asalnya dari mana. Jadi biar yang di luar kota maupun yang di Jakarta ini pada tahu kalau misalkan Mapletech itu memang sudah tersebar di Jakarta dan di luar di Jawa dan di luar Jawa juga. Ya, betul. Oke, kira-kira ada berapa toko? Ya, ada berapa dealer kok di luar kota itu? Yang mana aja? kita bicara dealer aktif kita ya saat ini mungkin sekitar 30 sampai 40 dealer lah ya. Oke. Saya Indonesia gitu dari ujung ke ujung lah ya. Gitu. Jadi bukannya nggak ada lebih dari segitu, tapi yang kita bilang aktif dalam artian masih menjual Mapletech secara aktif ya on daily basis lah gitu. Jadi buat teman-teman di seluruh Indonesia boleh kontak kita akan arahin ada hotline siapa ya? Ada hotline-nya, nanti dealer terdekat dari teman-teman. Oke. Nah, mumpung kita ngobrol sama ownernya, itu kan kita pengenalan tentang AV Sound. Sekalian aja deh, Mapletech yang terbaru keluarin produk apa kok? Oke. Kita kesana aja. Oke, boleh. Oke, saya mau kasih lihat dulu sedikit ya, karena ini sneak peek dari new lineup / ya karena 10 year anniversary gitu ya, yang kebanyakan teman-teman udah lihat sebelumnya performance series ya, amplifiernya ini kan dulunya warnanya ya abu lah ya gitu ya.
kita ada new versionnya. Ini versi lama, ini versi baru nih. Jadi ada Oh, lebih serius karena ya. ya teknologi juga semakin canggih, kita bikin lebih kecil, ya desain language-nya juga lebih, ya kita matchingnya lebih bener lah gitu. Kita karena dulu awal pikir performance warnanya silver. Kalau sekarang kita pikir ya udah semua black. Nanti dilihat dari ininya nih, stylenya gitu loh. Jadi lebih serius Ya, lah. gitu. Nah, jadi yang ini nih best selling speaker kita yang PS165 dari dulu di mana-mana nih. Dulunya ini warnanya rose gold lah ya. Jadi kita ada update karena kita pengen semuanya red, kesan rednya itu ditonjolkan. Jadi face plug-nya kita bikin red gitu loh. Jadi lebih Canadian-nya adalah. Nah, Twitter tetap sama, nanti kita ada grill dengan desain maple juga di tengahnya gitu. Itu limited edition buat 10 year anniversary. Oke. Dari competition, nah ini nih subwoofer karbon ya. Dulu kan baru keluar 8 inch, 6,5. Kita punya yang pemain SQ bisa milih yang ini. Di beberapa mobil demo kita juga udah pakai yang ini nih. Jadi karbon subwoofer, karbon mid bass, ya ini 6,5 inch, karbon 3 inch. Kita ada juga, ya. Jadi semua line up-nya udah clear lah gitu. Carbon series semua ada. Nah, next, dulu belum ada yang namanya amplifier karbon. Nah, kita akan keluarin. Desainnya kurang lebih begini nih, ya. Tetap accent karbonnya kita highlight. Di sini statementnya jelas banget bahwa ini amplifier karbon series dengan logo real karbon ya ini. Karbon beneran gitu, bukan stiker. Kalau nggak salah, gue pernah dapat gantungan kuncinya deh. Gimana? Waktu itu pernah dapat gantungan kuncinya deh. Iya, Kalau nggak betul, salah. iya. Itu udah lama banget di channel Iya. sebelah. Iya. Udah nggak usah ngomongin yang masa lalu. Kita move forward. Ya. Ya udah, ini versi karbon Nah. dulu pas pernah launching pernah digaungin sebentar ya kalau nggak Ya. salah. Oh, kita akan launching mungkin ternyata udah keluar Udah sekarang. keluar gitu loh. Nah, buat pemain SQL, karena di beberapa negara ada nggak SQL-nya? Ada. Sebenarnya kita tuh dari Kanada ya. Amerika kan kental banget dengan bass. Ini amplifier ada 2 seri. Kalau Mapletech kita bikin sesuatu tuh pasti identical. Monoblock, 4 channel, desain sama, size kalau bisa sama. Tapi kalau nggak bisa ya udah kita harus adjust gitu loh. Tapi kalau di pos yang model ini nih, ini 4-nya kali 700 watt di 1 ohm gitu loh untuk pemain SQL. Monoblocknya ada nggak? Ada dong. Ini versi mononya 1 kali 3.000 watt di 1 ohm. Jadi gede banget powernya. Gitu. Gue nggak tahan ketawa. Gue Iya. kayaknya serem lah. Oke. Nah, Terus? pokoknya ya kita mulai serius lah. Pemain SQ, pemain SQL, kita coba kumpletin line up-nya gitu loh. Ya, ini kan competition series karbon ya. Tetap dengan desain karbon ini. Oke. Oke? Nih, yang menarik ya. Mapletech itu juga keluarin kabel RCA, kabel Ya. speaker, kabel strum, power cable juga dikeluarin. Ya. Nah, tapi ini ada yang baru nih, baru masuk sekarang, yaitu Ya. fuse block. Ya, fuse blocknya Ternyata nggak cuma hanya masuk fuse block. Ternyata dia ada yang mono juga ada ya. Ada. Fuse blocknya Buat juga main fuse buat di main depan, fuse ya. di depan juga ada, di belakang juga ada. Kalau ground block, distribution block ada juga. lengkap. Oke. Lengkap semuanya. Kita lagi nyari soalnya. Ya. Coba tuh. Oke. Ya. Keluar nih Nah, baru nih ini satu nih. nih, harmonizer. Ini sebenarnya udah lumayan lama sih. Oh, baru tahu? Ya, kita emang karena buat kita nggak berani terlalu highlight ya. Barang beginian ini harus dicoba. Dan mungkin beberapa orang yang kupingnya lebih sensitif nih. Iya, lebih begitu pro. denger lebih pro Lebih gitu pro. ya. Wah, begitu ini oke nih. Make sense banget. Nah, kok, sorry kok. Oke, Bisa diangkat gak kok yang ini? boleh. Nah, bisa dijelasin singkat gak kok? Ini harmonizer itu mainnya di Oke. berapa dan ini potensialnya gunanya Oke. untuk apa buat sound addicts yang belum tahu? Nah, jadi harmonizer tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Ini sebenarnya frekuensi generator ya. Oke. Di sangat rendah frekuensinya. Kalau orang taunya kan speaker dari 20 ke 20 kilo. Ini nge-generate signal dari, kita bisa lihat di sini nih, 6 Hz sampai 10 Hz doang. Jadi sebenarnya ini nggak audible ya, tidak bisa didengar dengan kuping manusia. Tapi dia membantu untuk membersihkan signal-signal kotor di dalam ruangan gitu loh. Nah, kalau ditanya yang paling common berapa?
ini disebutnya tuh Schumann resonator ya. Itu di-adjust di 7,83 Hz. Itu yang paling common, karena itu ground. Kalau yang lo tahu itu namanya earth frequency. Nah, betul, ya. Tapi kita nggak bisa bilang di semua sistem bagus di setup di situ. Makanya di Mapletech kita bikin yang adjustable. Jadi kita kasih titik poinnya nih, ya 7,83. Nah, kalau misalnya orang ngerasa nih, karena tiap frekuensi punya efek yang berbeda. Setuju. Kalau sistemnya mungkin a bit bright nih ya, mungkin disimpan lebih rendah, dia nge-tone down dan dia bikin lebih smooth suaranya mungkin. Nah itu sesuatu yang harus di-experience oleh ya orang yang lebih pro lah ya gitu ya. Gitu loh. Kalau mungkin orang selewat mungkin nggak ngerti ini nggak ada bedanya gitu. Tapi kalau orang pro rasanya bisa membedakan. Dan terutama yang harus saya highlight adalah sistem kita harus benar dulu. Kalau belum dituning dengan benar, dipasang ini, guarantee 100% nggak akan berubah. Karena ini bukan magic, ini sesuatu yang kita scientifically proven gitu loh. Dengan apa ya, kita adjust sendiri gitu loh. Sama kayak gain lah gitu loh. Oke. Langsung aja kita bocorin. Kok, ini pasti nanti banyak deh pertanyaan di bawah-bawah. Ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, apa bedanya yang harmonizer ini dengan yang beredar di luaran? Bedanya? Satu aja. Bedanya apa ya? Yang paling penting udah pasti kita ini desain sama engineer-nya kita dari tim kita sendiri. Ya, gitu loh. Ini sesuatu yang kita dari udah lama banget kita berpikir nih, sebenarnya gini, something yang ini tuh bisa dipakai di medical ya. Kedokteran tuh orang pakai sebagai sleeping aid gitu loh. Orang yang susah tidur, orang yang butuh meditation itu pakai ini gitu loh. Cuman frekuensinya dia biasa di set lebih rendah di 6 Hz. Nah, kita untuk musik kita makanya bikin tuh adjustable ya gitu loh. Nah, itu yang salah satu yang harus di-highlight. Ini aktif beberapa ya? brand lain mungkin ini aktif ya. Iya, betul. Nggak bisa di-adjust secara ininya. Schumann ya 78,3 gitu. 7,83 sorry. Kalau ini kan dari 6 sampai 10 bisa adjustable lah. Itu highlight-nya. The next thing ya kita tetap dengan konsep kayunya kita ya, tetap jadi desain, ada semuanya ya style Mapletech lah gitu. Dan yang kedua, harganya berapa? Untuk pasar Indonesia yang udah pasti di bawah 10 juta dah. Gitu. Hah? Ya. Boleh disponsor? Aduh. Oke. Ya, jadi itu adalah beberapa line up yang terbaru dari Mapletech. Nah, seperti biasanya kalau misalkan itu ada serat bambunya ya kok ya? Iya, betul. Ini speaker ini ujung konusnya itu dari serat bambu, salah satunya dari serat bambu. Kita pernah dengerin waktu itu di channel sebelah di salah satu dealernya Mapletech dulu. Oke, apakah sekarang dengan ini yang sama kok? Of course, karena buat Maple ya, kita kalau punya konsep desain itu selalu kita mencoba untuk keep konsisten lah gitu ya. Dari awal reference tuh kita pengen punya konsep yang elegan dan menurut kita tuh kayu tuh salah satu esensial dari Maple. Karena pernah denger kan kayu Maple gitu loh. Nah jadi kita walaupun kayu Maple yang terkenal itu biasa warnanya lebih ke light gitu loh. Tapi kita kan nggak mungkin lah ya light agak a bit dull lah gitu ya. Jadi kita pilih warna yang ya a bit gold gitu loh. Nah di sini serat bambu salah satu yang paling match gitu loh sama yang kita punya. Kita bisa lihat juga nanti di ampli-nya tuh. Kita pengen classic design dengan panel kayu gitu loh. Jadi esensial dari kayu tuh ada di line-up Mapletech. Bisa dilihat gold, brownish gitu ya. Dashcap-nya pun kita konsisten dengan warna ini gitu loh. Oke. Terus kita lihat jagoannya, yaitu power amplifier-nya. Ya. Kita lihat kok. Nah, ini ya masih sama seperti yang dulu ya? masih sama. Bedanya kok. Apa bisa dijelasin lagi ke Sonedix kalau yang buat yang belum mengenal power dari Mapletech ini apa spesialnya ini kok? Yang paling spesial, one thing dari semua orang pasti nanya aja tuh, AB, D. Betul. Ya, sebenarnya kalau untuk zaman sekarang, kelas D itu udah sangat canggih, udah mendekati kelas AB zaman dulu. Dan yang saya harus highlight adalah amplifier adalah electrical. Jadi yang udah pasti update-nya banyak. Kalau speaker dari dulu kurang lebihnya sama aja, konus, magnet, voice coil, ya
rubber surround gitu Yep. loh. Jadi nggak terlalu ya itu of course yang murah sama mahal pasti ada bedanya. Tapi secara desain tuh nggak mungkin jauh lah gitu, tetap sama. Tapi kalau amplifier time to time itu berubah, terutama kelas di digital. Karena dengan kemajuannya chip segala, pasti semakin hari semakin improve gitu loh. Nah, kalau kita tetap kan seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, kita pengen classic design. Jadi kalau dibuka ini PCB-nya, tetap desain jadul yang kita percaya banyak tuh teman-teman yang, waduh, pernah punya ampli zaman dulu yang kayu tuh keren banget, tapi udah mulai error, banyak rusaknya, komponennya udah lama atau dan sebagainya. Ini bisa jadi opsi. Kenapa? Karena ini ampli baru dengan desain yang tetap klasik. Dan powernya pun luar biasa karena di Amerika, di Kanada orang demennya tuh big power. Dua channelnya kita 2 kali 300 watt pas AB. Dan 1 ohm stable per channel. Bisa di bridge sampai 1200 watt di 2 ohm gitu loh. Jadi kita mau main speaker, mau main subwoofer, itu bisa dengan ampli ini. Kebanyakan kalau ampli-ampli kelas AB yang kecil, biasa powernya nggak segede gitu. Jadi kita ya, waduh gede ya, yes. Size-nya besar tapi dengan ya spek juga yang lebih fleksibel. Bisa dipakai buat mid range, bisa dipakai speaker, tweeter, bahkan bisa dipakai buat subwoofer yang impedance-nya sampai 2 ohm di bridge ya. Tapi kalau misalnya gimana kalau pakai 2 main dual tuh turun ke 1 ohm, bisa mainnya stereo gitu. Of course powernya ya tetap jadi adjust ya, namanya impedance lebih rendah, power lebih besar. Oke. Itu dia Sonedix penjelasan dari brand owner-nya, yaitu dari CEO-nya Mapletech, yaitu Koko Edwin. Sekali lagi thank you. Oke, thank you. Nah, mohon izin untuk tanya-tanya sama dealer Koko. Ya. Nanti habis setelah makan baru kita tanya lagi. Oke. Sekali lagi thank Siap. you, Kok. Thank Sukses you, untuk thank brand you. barunya. Ya. Sekali Oke. lagi thank you. Sip. Thank you. Kok. Di sebelah gua udah ada Koleo dari Linear Auto Sound. Dia adalah salah satu dealer yang tertua ya kan, dealer yang pertama yang sudah menjual produk dari Mapletech itu sendiri. Nah, kok boleh tahu nggak sejak kapan jadi dealernya Mapletech? Singkat aja kok. Kira-kira udah berapa tahun ya? Kan udah 3-4 tahun ya sih kalau nggak salah ya. Apa lebih ya? Sebelum COVID kayaknya udah. Sebelum COVID ya Sebelum COVID udah berapa tahun? Lebih dari 3 tahun kok. Lebih ya? Udah lebih kok. Udah lebih dari 3 tahun itu. Udah. Iya. Oke, berarti udah lama juga Iya. sebelum COVID. COVID kan masuk 2020, berarti kan di bawah 2020, berarti udah 5 tahun lebih gitu loh. Terus kalau boleh tahu, Koko kan adalah seperti yang Sonedix nih, misalkan Sonedix yang belum tahu. Koleo dari Linear Auto Sound, dia adalah salah satu guru senior di dunia audio dan juga yang tadi gue bilang guru gitu. Jadi ada sekolah linear. Jadi ya dia kan pasti untuk memilih perangkat yang akan dipakai untuk mengajarnya ataupun yang dijualnya ataupun yang didistribute lah. Pasti kan bukan yang macam-macam, bukan yang aneh-aneh. Pertanyaannya adalah kenapa memilih Mapletech? Oke. Mapletech ya dari awal pertama kali dia keluar itu. Harga sama value-nya itu cocok menurut saya. Jadi banyak brand-brand yang harganya tinggi, lebih tinggi, tapi quality sama sound yang di production gitu, di reproduction itu kurang cocok gitu. Oke. Semakin tahun harganya makin naik, tapi sebenarnya kualitasnya naiknya nggak signifikan seperti harganya. Value for money. Ya, value for money-nya kurang bagus. Nah, Mapletech ini menurut saya sampai saat ini dia menjaga tuh harga dengan quality-nya cocok gitu. Oke, konsisten sejalan. Jadi ya udah kita concern lah sama produk ini lah. Oke, terus bagaimana tentang line up produk terbaru dari Mapletech yaitu yang AV Sound? Oke. AV Sound itu revolusi ya dari audio mobil. Karena mobil-mobil sekarang kan tempatnya kecil-kecil, Cak. Betul. Tempat kecil-kecil, makin susah gitu ya. Nah, kita butuh
produk yang mini-mini nih, tapi mini-mini tapi qualified, powerful gitu, dan tahan lama. Durability-nya tinggi gitu ya. Nah, harganya jangan terlalu mahal. Harganya ya affordable lah gitu ya. Nah, si Mapletech ini bikin produk yang sangat baik kata saya sih. Produknya kecil, amplifiernya bagus, cukup kuat, dan bisa diterima sama pasar. Oke, berarti kecil belum tentu lemes. Belum. Tapi terbukti kalau misalkan kecil pun yang tadi yang harus, ya ini gue open aja nih, terserah deh. Yang harusnya 320 tapi dibuletin jadi 300 kan jelek dari 320 gitu kan. Jadi dibuletin ini sebenarnya produk itu powerful, dari 320 ditulisnya jadi 300. Memang selalu begitu Mapletech. Padahal barang itu dibilang anjing overkill ya. Kasar anjing ini barangnya ternyata overkill gitu loh. Koko kan udah menurut Koko nih, kita nggak bicara demo, demo kan secara umum ya, orang udah umum banget gitu loh. Oh suaranya begini itu ya, itu buat menjual. Tapi Koko sendiri yang sudah menghandle Mapletech, buat Sound Addict semua nih, karakter Mapletech secara line up itu seperti apa? Nah, kalau kita pasang speakernya nih, speakernya itu memang didesain untuk pintu mobil. Oh, jadi, untuk free air? Untuk pintu mobil. Kan kebanyakan ada yang nggak buat pin mobil nih. Jadi kadang-kadang dipasang mic bassnya lemes, impact-nya nggak ada gitu ya. Nah, karena memang nggak didesain di mobil. Biasanya Q factor-nya juga kurang cocok nih buat di pintu mobil. Oke. Nah, Mapletech semua line up-nya, mid bass-nya khusus untuk di mobil. Jadi impact bakal ada, mid bass-nya bekerja dengan baik, definisinya jelas, mid bass-nya pasti proper lah buat di mobil. Itu penting soalnya apalagi kita main two-way itu mid bass-nya mesti bagus. Karena mid bass-nya kan mainnya dari bawah sampai mid high. Nah, itu memang didesain untuk di mobil lah kalau Mapletech. Gitu. Dan cukup gimana ya? Tadi kan ada obrolan, maksudnya pengenalan tentang produk sama ada beberapa dealer baru yang tadi kumpul sama kita. Si Ko Edwin tadi ada bilang kalau misalkan kita itu full lineup itu ada. Lu mau main SQ, lu mau gini dari level bawah, tengah, atas sampai SQL pun kita ada. Gitu loh. Jadi buat gua tergolong lengkap. Dan satu lagi ya, kalau misalkan Mapletech itu, ini gua kasih contohnya aja. Bentar. A few moments later. Nah, karena gua kasih tau ya, contohnya kalau misalkan Mapletech itu, kalau misalkan menciptakan sesuatu atau mendevelop sesuatu itu, buat gue sih nggak main-main. Gue juga ngomong nggak main-main, karena baru kali ini gue ngerasain power cable 8 AWG seberat ini. Kok bisa jelasin nggak kok, kenapa ini bisa berat? Nah, karena benar-benar copper dan size-nya memang bukan dikecil-kecilin. Jadi kalau misal 8 AWG, terus bahannya memang benar-benar tembaga. Jadi berat. Jadi kalau bukan tembaga biasanya aluminium gitu pasti enteng nih. Udah pasti beda suara, Pak. Lu bakar aja deh, hilang apa enggak gitu. Beda suara. Nah, terus ini juga fleksibel. Lentur. Nah, benar apa enggak ya, Pak ya? Soalnya ada yang pernah ini dijadikan bahan sampel selama 5 tahun atau berapa lupa gua. Bentar, Ko Edwin. Sorry, tadi ini bilangnya diemin berapa lama? 5 tahun apa berapa tahun? Ya dari awal kita bikin ya, let's say udah, ya roughly udah almost 5 tahun. Nah, 5 tahun kagak berminyak, tidak beroksidasi, dan apa ya namanya? Nggak rapuh. Enggak. Ini masih lentur dan elastis. Ya, nah, itu tadi kalau lo denger suaranya, itu tadi suara Ko Edwin gitu loh. Di mobil ini makanya kita butuh yang kayak gini nih. Karena di mobil itu kan kita butuh tempat space, kadang-kadang suka susah ya. Iya. Nah, Mulir. yang kayak gini-gini nih penting. Karena semakin kaku kalau di mobil makin susah kita kerjanya. Nah, ini kayak gini-gini nih membantu kita buat instalasi di mobil gitu. Cakep ya? Oke. Terus satu lagi, kita bilang RCA. Ini kabel RCA, ini kepala RCA-nya, lu lihat. Lu mau tekuk begini masih aman, jadi nggak putus. Solderannya itu udah diprotek ya, kok ya. Nah, satu lagi tadi ada Ko Edwin bilang ya mungkin menurut lu orang atau menurut installer pas yang nonton video ini itu mode biasa. Tapi menurut gua Mapletech udah mikirin sampai sebegitunya karena dia tahu sewaktu
ribet sih. One eternity later. Nggak, mesti ditunjukin, karena ini mereka tuh ini sebenarnya aksesoris, tapi aksesoris pendukung, tapi mempermudah installer juga. Menurut gue ini gue harus share ke lo orang semua. Ini sewaktu lagi nih, kita dulu kelihatan nggak? Ini sewaktu gue colok, cuy, ngikat loh. Ya, gigit ya. Gigit. Nah, sewaktu dicabut, dia karena tahu dia menggigit sekali, sewaktu dicabut, di sini ada tekukan untuk lo gripnya. Oh. Gua nggak buat-buat tuh. Ini memang diciptakan untuk emang begitu. keras banget. Iya. Gigit karena di mobil itu moving. Iya, Dan betul. di mobil yang moving itu mempengaruhi suara. Betul. Berosok-berosok kayak krotok-krotok. Apalagi apa-apa segala macam. konektornya nggak bagus tuh. Ya. Jadi harus ngelok bagus. Diem deh. Wah, jadi buat Sound Addicts kalau misalkan ini bisa dibilang technical supportnya nggak kok? Ya, Technical bisa. support Mapletech. Ya, berarti ya kalau misalkan lu kenal Oleo ya berarti kan bukan orang sembarangan gitu. Yang ngomong juga Oleo. Nah, gue cuma nge-push doang, nge-up doang gitu loh. Jadi Sound Addicts gimana? Ini sih hari pertama. Sebenarnya ada hari kedua, tapi itu untuk open public-nya. Ini pertama kan untuk dealer pengenalan, ada beberapa dealer baru. Ada yang bergabung sama kita ya. Jadi kok sekali lagi thank you udah sharing ke kita. Kalau ada mobil baru kasih tahu kita. Oh, siap. Udah datang. Siap. Good luck ya kok. Thank you, Sukses buat thank you. tokonya. Ya, sukses juga. Bye-bye.